Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Nugraheni, NIM 200414035 dari kelas Manajemen 20A1. Saya akan mempresentasikan interpretasi dari hasil uji asumsi klasik. Blok data ID, Weights, Eduk, dan Expert. Seperti ini hingga ke bawah. Kemudian copy. Setelah data di copy, kemudian paste ke data view. Klik kanan, paste with variable names. Setelah itu ke variable view, ubah measure-nya ID, nominal, weights, scale, eduk scale, expert scale. Kembali ke data view. Untuk melakukan uji normalitas, pertama klik analyze, kemudian regression, linear, masukkan weights ke dependent, eduk ke independent, expert ke independent. Setelah itu klik statistics, centang semuanya. Lalu continue. Kemudian klik tombol plot. Setelah itu centang histogram dan juga normal probability plot. Kemudian masukkan S-recit ke Y dan Z-pred ke X. Lalu klik continue. Oke. Seperti ini hasil uji normalitasnya. Setelah itu, cara transformasi variabel weights menjadi dalam bentuk logaritma. Caranya pertama, masuk ke transform, kemudian compute variable. Setelah itu isi target variable, ln weights. Kemudian pada numeric expression diisi dengan ke function group, kemudian klik arithmetic, lalu pilih ln, masukkan, kemudian pilih weights, masukkan ke dalam numeric expression. Setelah itu klik OK. Ini adalah hasil dari ln weights yang sudah dikerjakan tadi. Kemudian uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Pertama, klik analyze, kemudian non-parametric test, legasi dialog, lalu klik 1 sampel KS.
Kemudian pindahkan which, eduk, expert ke tes variabel list. Pindahkan ke kanan, kemudian klik OK. Ini adalah hasil output uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov. Kemudian selanjutnya melakukan uji outlier. Cara mendeteksi outlier pertama, analyze, kemudian regresi, linear, kemudian masukkan weights ke dependent, kemudian eduk dan expert ke independent. Setelah itu, klik statistik, kemudian centang case-wise diagnostics. Kemudian continue, lalu klik save, kemudian pilih yang Studentize dan Mahalanobis. Klik continue, kemudian OK. Ini adalah hasil output uji outlier, yaitu pada cara mendeteksi outlier. Seperti ini. Kemudian cara membuang outlier, pertama klik data, lalu select case, kemudian klik if condition is satisfied, lalu klik if, jika jendela baru terbuka, maka selanjutnya pada kolom isian ekspresi ketikkan kode sebagai berikut. ABS kurung buka SRE underscore 1 kurung tutup lebih dari 3. N MAH underscore 1 kurang dari 0,001. Kemudian klik continue, OK. Seperti ini hasilnya dari cara membuang outlier tadi. Selanjutnya melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi berganda ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas.
Caranya pertama, klik Analyze, Regression, Linear. Selanjutnya, masukkan variabel Weights ke dependent, kemudian Educ dan Expert ke independent. Setelah itu, klik Statistik. Kemudian centang Collinearity, Diagnostics, dan juga Deskriptif. Klik Continue. Oke. Ini adalah hasil output dari uji multikolinearitas. Saya akan menginterpretasi uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Ini adalah diagram histogram uji normalitas. Berdasarkan hasil output, diagram histogram tersebut menunjukkan adanya lengkung kurva yang tidak normal dan nilai mean tidak mendekati 0. Maka residual dinyatakan tidak normal dan asumsi normalitas tidak terpenuhi. Kemudian ini adalah diagram normal PP plot. Berdasarkan diagram normal PP plot of regression standardized residual menunjukkan bahwa garis lengkung kurva dikatakan belum memenuhi asumsi normalitas karena diagram tersebut menunjukkan plot-plot melengkung tidak mengikuti alur garis lurus. Selanjutnya, uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Hasil interpretasinya, berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi ASIM signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka berdasarkan pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi belum terpenuhi. Ini adalah hasil uji outlier. Interpretasi hasil uji outlier. Pertama, hasil outlier univariat diagram histogram. Outlier univariat adalah outlier yang disebabkan oleh variabel terikat atau variabel dependen. Apabila hal ini dibiarkan tanpa adanya perlakuan, maka dapat menyebabkan masalah normalitas residual pada regresi linear. Hal ini menyebabkan nilai R-squared akan menjadi bias. Selanjutnya, hasil uji outlier case-wise diagnostics. Karena pada uji normalitas diagram histogram dinyatakan tidak normal dan asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka pada hasil output case-wise diagnostics data nomor 15, 59, 66, 112, 186, 229, 440, dan 505 harus dibuang. Nah, seperti ini hasil dari output
case-wise diagnostic data yang harus dibuang, seperti nomor 15, 59, 66, 112, 186, 229, 440, dan yang terakhir 505. Selanjutnya, interpretasi uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel output koefisien pada bagian collinearity statistik, diketahui nilai toleransi untuk variabel eduk dan variabel expert adalah 0,910 lebih besar dari 0,10. Sementara nilai VIF untuk variabel eduk dan expert adalah 1,099 lebih kecil dari 10. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.